uang, disambut umat luar biasa jutaan. Tapi setelah itu Masya Allah tabarakallah terjadi pembunuhan terhadap 6 syuhada. Kemudian beliau dipenjara, FPI-nya dibubarkan, Front Pembela Islam saudara saat itu dibubarkan. Kemudian markas syariah berusaha digoyang, dirampas, rekening keluarga dan rekening pengurus FPI diblokir saudara, dibekukan. Pengurus FPI banyak yang masuk penjara, saya termasuk masuk penjara saat itu. Kemudian Ki Sobri Lubis dan kawan-kawan. Gak lama ada upaya terorisasi FPI lewat pintu Bang Haji Munarman yang beliau diterorisasi, difitnah. Walaupun pada akhirnya ternyata gak sampai melakukan tindakan terorisme dan lain sebagainya, gak terbukti saudara. Hanya menyembunyikan informasi katanya pada akhirnya dan lain sebagainya. Itu tahap-tahap yang kita berada pada titik nadir saat itu. Kita berada, jangankan orang, kadang sebagian orang ya, jangankan mau bela, nengok aja gak berani. Ada aras itu nengok aja gak berani, karena kalau ada yang coba-coba bela Habib Rizik disikat saat itu sudah. Yang tadinya dekat kabur, yang tadinya baik menjauh saat itu. Sudah itu di penjara, kita dalam keadaan di titik nadir. Imam besar tetap ngomong, kata beliau, di penjara nih, ini di penjara Mabes Polri, di lantai basement gedung Bareskrim Mabes Polri. Ketika kami dalam keadaan pada situ nggak punya siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Pejabat semua undangan presiden terlihat cuma Allah saat itu. Apa kata beliau? Yang abah takutkan kita ditinggalin sama Allah Taala. Kalau ditinggalin sama manusia nggak ada masalah, tapi kalau ditinggalin Allah itu yang musibah. Makanya kata beliau, perjuangan amar ma'ruf nahi munkar apapun yang terjadi nggak boleh berhenti, kata beliau. Organisasi boleh bubar, Front Pembela Islam, tapi amar ma'ruf nahi munkar ini nggak boleh bubar. Makanya dibentuk lagi Front Pembela Islam, kata beliau. Karena orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar hamba-hamba pilihan Allah. Yang saya takutkan bukan di penjara, bukan dibunuh, dimusuhi. Yang saya takutkan kalau kita nggak dipilih lagi oleh Allah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu akhirnya membuat kita jadi tegar. Melihat duduk sama orang-orang yang tegar, orang-orang yang kuat, itu akhirnya membuat kita jadi tegar, jadi semangat, jadi bangkit lagi. Nah, saya ingat pesan guru saya Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau duduklah sama orang-orang yang punya himmah tinggi, punya semangat tinggi, maka semangatmu akan tinggi. Kamu kalau duduk sama orang yang standarnya tinggi, nanti standar kamu juga ikut tinggi. Tapi kalau duduk sama orang yang semangatnya rendah, standarnya rendah, nanti standar kita ikut rendah juga. Maka jalis ahli himam, duduk sama orang-orang yang punya semangat, nanti semangatnya ketularan kepada kita. Nah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau saya agak kepanjangan jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.